Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4805, 4806, 4807. Tepat setelah Ningxi dan Suyuki meninggalkan tempat itu, dua orang lain memasuki kedai minuman. Kedua orang ini mengenakan pakaian yang sama dengan Ningxi dan Suyuki, jubah merah menyala, tampak seolah tubuh mereka terbakar oleh api. Sama seperti sebelumnya, yang datang adalah seorang pria dan seorang wanita. Namun, aura mereka sedikit berbeda dari Ningxi dan Suyuki. Orang yang bernama Dev itu benar-benar tidak memberi ampun dalam bertindak. Penatua Sekte Qian dibunuh begitu saja olehnya. Aku khawatir masalah yang akan datang semakin besar. Pria itu berkata, "Kakak, menurutku justru Dev melakukan hal yang benar. Apa yang dia lakukan adalah untuk menggertak orang lain. Jika dia tidak membunuh Penatua Sekte Qian, maka akan ada semakin banyak orang yang mencari masalah dengannya di masa depan, yang tentu akan sangat merepotkan. Daripada membiarkan itu terjadi, lebih baik dia membunuh Penatua Sekte Qian sekarang, sehingga orang lain akan takut padanya dan tidak berani bertindak ceroboh." Tapi tetap saja, membunuh seorang kultivator transformasi abadi tingkat 3 hanya dengan satu tebasan pedang, itu benar-benar di luar dugaanku. Wanita itu berbicara. Pria itu tersenyum dingin. Memang benar ini bisa menakuti orang lain, tetapi ini juga berarti dia sepenuhnya telah menyinggung Sekte Qian. Harus kau ingat, Sekte Qian bukan sekadar satu sekte, mereka memiliki koneksi dengan 3 sekte besar. Sekarang Penatua Qian telah terbunuh, mana mungkin mereka akan membiarkannya berlalu begitu saja. Jika 3 sekte besar mengeluarkan perintah pembunuhan, maka Dev tidak hanya akan menghadapi mereka, tetapi juga keluarga Huo. Bisakah dia masih bertahan di wilayah tanah tanpa harapan ini? Wanita itu tersenyum. Jika Dev hanyalah seorang kultivator pengembara, maka dia memang harus takut pada 3 sekte besar. Tapi kakak, apakah kau tidak menyadarinya? Wanita di samping Dev adalah Putri Lin Keting dari kota Matahari dan Bulan. Selain itu, aku juga melihat bahwa di antara orang-orang yang tadi ada, banyak yang tampak khawatir tentang Dev. Mereka pasti adalah rekan-rekannya. Jika Dev memang memiliki hubungan dengan kota Matahari dan Bulan, mengapa kita harus takut pada 3 sekte besar? Pria itu terdiam, matanya menatap keluar jendela dengan ekspresi serius. Apakah dia benar-benar ada hubungannya dengan kota Matahari dan Bulan? Jika memang begitu, kita harus berhati-hati dan menghindari menyinggungnya. Ayah belum keluar dari pertapaannya, jadi kita harus tetap rendah hati dan tidak menarik perhatian. Bahkan jika ayah tidak keluar dari pertapaannya, kota Matahari dan Bulan tetap bukan tandingan sekte api pembakar kita. Apalagi, sekarang kita memiliki senjata suci yang dibuat sendiri oleh pemimpin sekte pemurnian senjata. Di dunia para dewa ini, siapa yang bisa menyaingi kita? Wanita itu berkata sambil menghunus pedangnya. Pada bilah pedang itu, terdapat ukiran pola api. Saat pedang keluar dari sarungnya, seluruh kedai minuman seolah terbakar oleh panasnya. "Wenxing, cepat masukkan pedangmu kembali. Senjata suci seperti ini tidak boleh diperlihatkan sembarangan." Pria itu memarahi dengan keras. Wanita itu segera menyarungkan kembali pedangnya. Pada saat itu, beberapa orang berjubah hitam dengan lambang api merah terang di dada mereka masuk ke kedai minuman. "Tuan muda, Nona, semuanya sudah siap. Kalian bisa beristirahat sekarang." Seorang dari mereka melangkah maju dan melapor. "Baik." Pria itu mengangguk, lalu berjalan turun dari lantai atas bersama wanita itu. Saat turun, pria itu berkata kepada para bawahannya, "Tanpa perintahku, kalian dilarang menyinggung orang bernama Dev itu. Jika memungkinkan, kalian bahkan boleh membantunya sedikit." "Dimengerti." Beberapa pengikutnya langsung mengangguk. "Kakak, kenapa? Kita tidak ada hubungan dengan Dev, kenapa kita harus membantunya?" Wenxing bertanya dengan penuh kebingungan. "Hanya ingin menjalin hubungan baik dengannya. Orang itu, di masa depan, pasti akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Seorang kultivator Mahayana tingkat 3 yang bisa membunuh seorang ahli transformasi abadi tingkat 3 hanya dengan satu tebasan pedang, apa kau pikir itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Selain itu, pedang di tangannya tampaknya memiliki aura yang sama dengan senjata suci kita." Pria itu berkata, "Apa? Pedang yang dimilikinya juga dibuat oleh sekte pemurnian senjata? Apakah dia memiliki hubungan dengan sekte itu?" Wenxing tampak terkejut. "Belum tentu, tapi untuk berjaga-jaga, kita lebih baik tidak menyinggungnya." Setelah mengatakan itu, pria itu langsung pergi dari tempat itu. Sementara itu, di Sekte Qian, di dalam aula utama, pemimpin sekte, Qian Xiaohan, turun langsung ke tempat itu. Semua anggota Sekte Qian telah berkumpul di dalam aula besar.
Penatua ketiga telah mati. Dia dibunuh dengan satu tebasan pedang. Qian Xiaohan berbicara dengan nada perlahan. Apa? Penatua ketiga adalah seorang kultivator transformasi abadi tingkat 3, dan dia bahkan menguasai teknik peramalan jalan surga. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh dengan satu tebasan pedang? Ini tidak mungkin. Kami semua tahu betapa kuatnya Penatua ketiga. Bukankah Penatua ketiga pergi ke wilayah tanah tanpa harapan? Siapa yang berani bertindak melawan Sekte Qian di tempat itu? Mendengar berita ini, seluruh anggota Sekte Qian tampak sangat terkejut, seolah mereka tidak bisa mempercayainya. Pemimpin, kematian Penatua ketiga ini, apakah seseorang yang memberitahu kita, ataukah kau sendiri yang mengetahui hal ini melalui teknik peramalan jalan surga? Saat itu, Penatua pertama bangkit dan bertanya kepada Qian Xiaohan. Aku melihatnya melalui peramalan jalan surga, tetapi tidak lama lagi kita juga akan menerima laporan langsung. Begitu Qian Xiaohan selesai berbicara, seorang murid Sekte Qian tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa. Lapor kepada pemimpin, Penatua ketiga telah dibunuh di dalam aula Dao wilayah tanah tanpa harapan. Dia dibunuh dengan satu tebasan pedang, tubuhnya langsung berubah menjadi daging cincang. Tidak ada sisa jenazah yang tertinggal. Murid itu berbicara dengan nada panik. Boom! Suara itu mengguncang seluruh aula, membuat semua orang terkejut. Mereka semua langsung berdiri. Katakan, siapa yang melakukannya? Seseorang yang bisa menghancurkan tubuh Penatua ketiga hanya dengan satu tebasan, siapa yang memiliki kemampuan seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Di seluruh dunia para dewa, orang yang bisa melakukan itu tidak lebih dari 10 orang. Seluruh murid dan tetua Sekte Qian tampak tidak percaya, sulit menerima kenyataan ini. Pelakunya adalah seseorang bernama Dev. Dialah yang membunuh Penatua ketiga. Murid pembawa pesan itu akhirnya mengatakan namanya. Dev. Semua orang mengernyitkan alis mereka. Aku ingat sekarang, Dev ini sedang diburu oleh keluarga Huo dengan hadiah sebesar 200.000 batu roh abadi. Jika keluarga Huo berani mengeluarkan hadiah sebesar itu, maka kekuatannya pasti luar biasa. Salah satu murid akhirnya mengingat sesuatu dan berbicara. Tapi bukankah Dev hanya berada di tingkat 3 ranah Mahayana? Murid yang memberi laporan menjelaskan. Omong kosong, bagaimana mungkin seorang kultivator Mahayana tingkat 3 bisa membunuh Penatua ketiga dengan satu tebasan pedang? Penatua pertama berteriak dengan penuh kemarahan. Murid yang membawa laporan itu gemetar ketakutan. Penatua pertama, Dev itu memang hanya berada di tingkat 3 ranah Mahayana. Saya tidak berani berbohong. Mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka sama sekali tidak bisa memahami bagaimana seorang kultivator Mahayana tingkat 3 bisa membunuh seorang ahli transformasi abadi tingkat 3 hanya dengan satu tebasan pedang. Kau boleh pergi. Qian Xiaohan melambaikan tangannya, menyuruh murid pembawa laporan itu untuk pergi. Pemimpin, seorang kultivator Mahayana tingkat 3 membunuh Penatua ketiga dengan satu tebasan. Kau benar-benar percaya ini? Penatua pertama masih tidak bisa mempercayainya dan bertanya lagi. Mengapa tidak? Itu adalah fakta. Setelah Qian Xiaohan berbicara, dia mengayunkan telapak tangannya dengan ringan, dan di depan semua orang, muncul sebuah bayangan cahaya. Di dalam bayangan cahaya itu, terlihat jelas adegan ketika Dev membunuh Penatua ketiga dengan satu tebasan pedang. Ketika semua orang melihat pemandangan itu, tidak ada lagi yang berani meragukannya. Tebasan pedang Dev terlihat biasa saja, bahkan bergerak dengan sangat lambat. Namun, yang aneh adalah Penatua ketiga seolah tidak bisa menghindar. Di matanya, selain ketakutan, tidak ada ekspresi lain. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan orang yang bernama Dev itu adalah seorang iblis. Penatua pertama berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Penatua pertama, apakah kau percaya bahwa seorang kultivator Mahayana tingkat 3 bisa membunuh seorang kultivator transformasi abadi tingkat 3 dengan satu tebasan? Qian Xiaohan bertanya. Penatua pertama terdiam sejenak, lalu mengangguk. Fakta ada di depan matanya. Meskipun sulit dipercaya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Aku tidak percaya. Qian Xiaohan tiba-tiba berkata dengan tegas. Semua orang menatapnya dengan heran. Mereka tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak percaya. Apa kalian tidak memperhatikan? Saat Dev menyerang, auranya mengalami perubahan yang sangat halus. Qian Xiaohan bertanya. Semua orang mencoba mengamati dengan lebih teliti, tetapi akhirnya mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Bagaimanapun, ini hanyalah bayangan dari kejadian yang sudah berlalu. Mereka tidak bisa benar-benar berada di tempat kejadian dan merasakan aura Dev secara langsung. Pemimpin, maksudmu, yang membunuh Penatua ketiga bukanlah Dev sendiri, melainkan seseorang yang meminjam tubuhnya. Penatua pertama tampaknya telah memahami maksud Qian Xiaohan dan segera bertanya. Qian Xiaohan mengangguk. Benar, seseorang memang meminjam tubuh Dev untuk membunuh Penatua ketiga. Jika seorang kultivator Mahayana tingkat 3 bisa membunuh seorang ahli transformasi abadi tingkat 3 dengan satu tebasan, lalu apa gunanya berkultivasi? Apa gunanya hukum surgawi?
Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani menargetkan Sekte Qian? Penatua pertama mengerutkan alisnya dalam-dalam. Ini jelas bukan sekadar pertikaian biasa, seseorang sedang mencoba menantang mereka secara langsung. Apakah kalian tidak memperhatikan wanita yang ada di sisi Dev? Tanya Qian Xiaohan. Semua orang kembali mengamati gambar di hadapan mereka dengan cermat. Tiba-tiba, seseorang berseru, itu putri kota matahari dan bulan. Dia adalah Lin Keting, putri Lin Chong. Seseorang telah mengenali identitas Lin Keting. Benar, dia adalah putri Lin Chong. Qian Xiaohan mengangguk. Jadi, apakah ini perbuatan kota matahari dan bulan? Tapi kita tidak punya dendam apapun dengan mereka. Kenapa mereka menargetkan kita? Apakah ini ada hubungannya dengan 10 istana? Bagaimanapun, Penatua Qian juga bekerja di dalam 10 istana. Penatua pertama bertanya dengan penuh kebingungan. Aku tidak tahu juga. Aku sudah mencoba menghubungi Penatua Qian, tetapi tidak ada tanggapan. Aku bahkan mencoba meramalnya, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Qian Xiaohan menjawab dengan ekspresi serius. Pemimpin, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika ini benar-benar perbuatan kota matahari dan bulan, kita mungkin. Penatua pertama terlihat khawatir. Bagaimanapun, Sekte Qian bukan tandingan kota matahari dan bulan. Kota itu adalah kota kerajaan, dan mereka memiliki seorang ahli seperti Pendeta Wu Ji yang sangat kuat. Jika ini benar-benar perbuatan kota matahari dan bulan, kita tetap harus menuntut penjelasan. Lagi pula, dengan gabungan kekuatan kita 3 sekte besar ditambah 10 istana, belum tentu kita lebih lemah dari kota matahari dan bulan. Jangan lupa bahwa keluarga Huo juga bisa kita libatkan. Jangan lupakan bahwa Huo King dari keluarga Huo juga bekerja di 10 istana. Jika Penatua Qian memberi perintah, keluarga Huo mana berani menolaknya? Tatapan Qian Xiaohan menjadi tajam. Segera beritahu Sekte Tang dan Sekte Lingmen. Kita akan berangkat ke wilayah tanah tanpa harapan segera. Tidak perlu menunggu tangga menuju surga muncul. Dimengerti. Penatua pertama mengangguk dan segera bergegas untuk mengatur pergerakan. Namun, tepat ketika dia bersiap-siap, seorang utusan dari Sekte Tang tiba dengan tergesa-gesa. Karena hubungan erat antara 3 sekte besar, tidak ada yang menghalangi utusan tersebut. Lapor kepada pemimpin Qian. Penatua Tang memerintahkan saya untuk datang melaporkan bahwa putra kami, Tang Xiaoyi, telah dibunuh. Kami berharap pemimpin Qian bisa datang ke Sekte Tang untuk membahas masalah ini. Utusan itu berbicara dengan suara penuh hormat. Apa? Qian Xiaohan langsung berdiri dari kursinya. Siapa yang melakukannya? Siapa yang membunuh keponakanku? Lapor pemimpin Qian, pelakunya adalah seseorang bernama Dev. Utusan Tang menjawab, Dev. Lagi-lagi dia. Tubuh Qian Xiaohan gemetar karena marah. Bagaimana bisa dia lagi? Ini jelas sudah menargetkan kita, 3 sekte besar. Ini benar-benar penghinaan yang keterlaluan. Benar, orang ini terlalu lancang. Bahkan jika dia memiliki dukungan kota matahari dan bulan, lalu kenapa? Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kita harus membalaskan dendam Penatua ketiga. Kita juga harus membalaskan dendam Tuanmu datang. Balas dendam, balas dendam. Para murid dan tetua Sekte Qian berteriak dengan penuh kemarahan. Pemimpin, kita harus membunuh Dev. Bahkan jika ini berarti perang melawan kota matahari dan bulan, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Penatua pertama berkata dengan tegas. Qian Xiaohan mengangguk. Segera beritahu Sekte Lingmen dan bergabunglah dengan Sekte Tang. Selain itu, kirim seseorang langsung ke 10 istana dan cari tahu kenapa kita tidak bisa menghubungi Penatua Qian. Dimengerti. Penatua pertama segera bergegas untuk mengatur semuanya. Dalam sekejap, semua ahli dari 3 sekte besar mulai bergerak. Seluruh kekuatan tersembunyi di dunia para dewa mulai bergolak. Mungkin Sekte Tang, Sekte Qian, atau Sekte Lingmen sendirian tidak terlalu mengancam, tetapi jika ketiganya bergabung, mereka adalah kekuatan yang sangat berbahaya. Dev sekali langkah telah menyinggung begitu banyak kekuatan besar. Ini, tinggal menunggu bagaimana dia akan menghadapi badai besar yang datang. Bersambung.